Kita semua tahu bahwa DPR saat ini ingin melemahkan KPK dengan menerbitkan RUU KPK. Kemudian kita juga tahu cerita selanjutnya, yaitu Presiden jadi menyetujui karena didukung semua partai politik di DPR. Ada yang aneh di sini, karena kita semua tahu bahwa secara pribadi Presiden itu ingin korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Tapi kita juga semua tahu bahwa kalau diterapkan bisa-bisa separuh anggota DPR dan pejabat daerah berbaju oranye disikat KPK. Maka lebih baik KPK dilemahkan. Di sini Presiden jadi gamang posisinya karena partai pendukungnya pun ternyata tidak ingin bebas dari korupsi di negara Indonesia ini. Saya yakin dengan terpaksa Presiden menyetujui RUU KPK. Dan tak lama serangan didapat dari para mahasiswa, insan media, termasuk tetua bangsa ini yang menganggap RUU DPR banyak yang serampangan dan membahayakan kelangsungan hidup bernegara di Indonesia ini. Kita tahulah kualitas DPR seperti apa dengan keputusan melemahkan KPK. Efeknya, jadi masyarakat turun ke jalan, terutama generasi milenial digital atau generasi Z, yaitu mereka yang lahir di atas tahun 1997. Mereka ini lahir di zaman reformasi, di mana mereka merasa generasi tua di atas mereka mengambil hak mereka kebangetan. Generasi di atas mereka berhutang yang banyak yang membuat nanti mereka yang menanggung bebannya, yaitu entah pajak naik, entah fasilitas negara hilang, belum lagi cicilan dan pokok dari hutang tersebut yang manfaatnya saat ini mereka tidak terlalu rasakan. Apa buktinya? Sekarang ini kerusakan lingkungan terjadi, pembakaran hutan terjadi, hilangnya sumber daya alam karena dijual dan dieksplorasi habis-habisan, dan gaduhnya terus-menerus generasi tua di atas mereka karena urusan politik terus. Kembali ke Perpu, 40 orang hadir ke istana, tokoh masyarakat itu mengingatkan Presiden bahwa RUU KPK itu melemahkan KPK. Yang dijawab Presiden, tetapi didukung semua anggota DPR. Oke, dalam frasa ini apa pendapat sahabat? Kita lanjut ya. Lalu Perpu diusulkan yang isinya membatalkan RUU KPK agar balik semua ke awal, dan itu akan membuat KPK kuat untuk melibas DPR yang korup, pejabat yang korup, dan lain sebagainya yang membuat tanah air kita disebut negara korupsi hilang. Maka kita sekarang menghitung suara toket, tanda tangan Perpu atau tidak. Tanda tangan Perpu itu pro rakyat. Perpu tidak ditandatangani artinya pro DPR yang melemahkan KPK. Waktunya sudah mepet loh. Dan kok saya feelingnya Perpu nggak ditandatangani ya? Atau apa yang terjadi setelah itu? Rakyat pasti turun ke jalan. Selama masa pemerintahan ke depan akan banyak gangguan karena trust atau kepercayaan kepada pemerintah turun drastis. Atau pilih Perpu ditandatangani. Maka selama menjabat, parlemen DPR akan terus ngerecoki pemerintah melalui gedung kura-kuranya itu. Sama, pemerintah ke depan akan oleng terus ke depannya. Banyak intrik politiknya. Jadi pilih yang mana dong? Ke depan, mari kita lihat kualitas pemimpin bangsa ini.